Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1115. Di sini tertulis pesan Vegapunk menyebar ke seluruh dunia. Itu berarti siaran dari Vegapunk masih akan terus berlanjut. Kisah tentang Joy Boy yang telah mulai diceritakan oleh Vegapunk sejak chapter 1114 akan diteruskan. Sang ilmuwan itu akan menjelaskan bahwa tujuan awal dari Joy Boy mengarungi lautan dan menjadi bajak laut pertama di dunia adalah untuk menjadi orang yang paling bebas. Jadi, yang Joy Boy cari hanyalah kebebasan, sehingga dia pun berpetualang. Keinginan ini pun sama seperti Roger dan Luffy yang juga ingin menjalani kehidupan dengan sebebas-bebasnya. Namun, dalam petualangan Joy Boy pada masa lalu, dia mulai mengetahui fakta-fakta besar tentang dunia. Salah satunya adalah fakta bahwa ketinggian air laut terus naik, sehingga dunia terancam tenggelam suatu saat nanti. Hal paling mengejutkan dari ini, Joy Boy berhasil mengetahui bahwa kenaikan air laut terus-menerus bukan peristiwa yang alami, melainkan ada dalang atau sosok yang memainkan peran penting di balik kenaikan air laut itu. Tentu kita bisa menduga bahwa dalang di balik hal tersebut adalah Im Sama, sebab Im Sama memang sudah hidup sejak abad kekosongan. Selain mengetahui soal hal tersebut, ada pula fakta-fakta lain yang diketahui dan bahkan dilihat sendiri oleh Joy Boy dalam masa petualangannya. Dia melihat betapa kejamnya manusia-manusia bangsawan yang ada di berbagai negeri dalam memperlakukan budak-budak mereka. Tak hanya itu saja, masih ada beragam hal lain yang terkuak dalam perjalanan Joy Boy. Maka, akumulasi dari mengetahui semua fakta itu membuat Joy Boy mulai mendapatkan tujuan-tujuan baru. Awalnya, dia sekedar menginginkan kebebasan, sehingga dia memilih untuk berpetualang. Namun, seiring berjalannya waktu, Joy Boy merasa harus melakukan banyak hal penting, seperti mencegah dunia tenggelam, menyelamatkan para budak, dan seterusnya. Maka, kisah kehidupan Joy Boy pun berubah menjadi kompleks dan semakin menarik. Ketika Vegapunk sedang membahas mengenai kisah dari Joy Boy, ada momen di mana topi jerami besar yang tersimpan di ruangan Baku Mari Joyce disorot. Hal itu pun menjadi pertanda bahwa topi jerami tersebut memang benar-benar milik sang Joy Boy. Seperti yang kita tahu, di tempat rahasia dalam kastil Pangia Mari Joyce itu, tidak hanya ada satu ruangan saja. Di samping kiri dan kanan ruangan tempat menyimpan topi jerami, masih ada ruangan-ruangan lain, seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 906. Ruangan-ruangan misterius itu menjadi tempat penyimpanan benda-benda lain yang juga berkaitan dengan Joy Boy atau berkaitan dengan kelompok bajak lautnya pada masa lalu. Im Sama menyimpan benda-benda tersebut dengan suatu alasan tersendiri. Semakin jauh cerita berjalan, maka akan terungkap satu persatu apa saja isi dari ruangan-ruangan itu dan apa tujuan dari Im Sama menyimpan benda-benda tersebut. Kembali ke Pulau Egghead, di sana pertempuran masih terus berlangsung, sementara Vegapunk terus bercerita tentang Joy Boy melalui siaran. Di tengah Pulau Egghead, Luffy bersama dengan Dory dan Brogy kewalahan karena mereka diserang oleh Gorosei Warkuri dan Jupiter. Warkuri memiliki kekuatan fisik dan ketahanan tubuh yang luar biasa, bahkan melampaui pertahanan Kaido. Sebab serangan-serangan dari Luffy dalam mode Gear 5 tak bisa menembus pertahanan sang Gorosei itu. Malah tangan Luffy yang selalu kesakitan usai dia memukul Warkuri. Selain Warkuri pun ada Jupiter yang memiliki teknik-teknik yang unik. Dengan begitu, maka wajar bila Luffy bersama dengan kedua raksasa itu menjadi sangat terdesak dalam situasi tersebut. Namun, Warkuri dan Jupiter saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan kemampuan telepati. Mereka berdua berbicara tentang Luffy yang saat ini masih belum menguasai secara penuh kekuatan dari Nika. Bahkan, penguasaan Luffy terhadap kekuatan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Luffy harus segera dihentikan, sebab jika nanti Luffy semakin berkembang dan semakin berhasil membangkitkan potensi terkuat dari kekuatan Nika, maka Gorosei tak akan mampu menghadapi Luffy lagi. Saat membahas soal penguasaan kekuatan Nika, kedua Gorosei itu pun teringat akan Joy Boy pada masa lalu. Joy Boy telah menguasai kekuatan Nika jauh lebih hebat dibanding Luffy saat ini, sehingga Joy Boy pun menjadi sangat kuat.
akan muncul kilas balik singkat dalam satu panel di mana diperlihatkan siluet Joy Boy berdiri di hadapan kelima Gorosei. Dalam siluet itu, Joy Boy memiliki tubuh yang besar dan mengeluarkan aura keberadaan yang luar biasa. Dari kilas balik singkat itu pun, kita bisa menduga bahwa dalam abad kekosongan, Joy Boy sempat bertarung melawan Gorosei. Dia berhasil mengalahkan para Gorosei, tapi mereka berlima berhasil bertahan hidup. Setelah mengalahkan Gorosei, Joy Boy melawan Im Sama, yang mana Joy Boy kalah karena tenaganya memang sudah terkuras banyak saat mengalahkan para Gorosei. Sedangkan untuk Luffy sekarang ini, dia belum mampu untuk melakukan hal itu karena penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Namun, mengingat Luffy adalah karakter yang terus berkembang, maka dia pasti akan menjadi semakin kuat dan menguasai kekuatan Nika dengan sempurna. Untuk sekarang, Luffy memang masih harus kesulitan terlebih dahulu dalam menghadapi Gorosei. Tapi, kesulitannya ini bisa menjadi pengalaman berharga dan motivasi untuk terus mengasah kemampuannya. Sementara itu, York yang sedang berada di Labopes akan disorot. Dari kejauhan, York bisa melihat robot kuno, karena robot kuno memang telah bangkit dan mulai berjalan sejak beberapa chapter yang lalu. York yang melihat robot kuno pun akan langsung terpikirkan bahwa kemungkinan paling masuk akal di mana Haishin Dendenmushi disimpan adalah di dalam tubuh robot tersebut. Jadi, sumber siaran Vegapunk berada di dalam tubuh robot kuno. Dugaan dari York ini sepertinya benar, karena bila kita ingat kembali dalam chapter 1066, sempat diperlihatkan Vegapunk keluar dari dalam tubuh besi sang robot. Mungkin pada saat itu dia menyimpan Haishin Dendenmushi di dalam robot itu, dan Dendenmushi itu diatur untuk mulai mengaktifkan siaran ketika Vegapunk mati. York pun akan segera mengabari Gorosei tentang dugaannya bahwa Haishin Dendenmushi ada di dalam tubuh robot kuno, sehingga Gorosei akan bergegas menuju ke arah sang robot itu. Gorosei yang akan menghadapi robot kuno adalah Mars, Saturn, dan Nusjuro. Jadi, Mars akan terbang ke arah robot kuno, kemudian Saturn akan keluar dari Labopes dan menuju ke tempat sang robot. Lalu, Nusjuro akan pergi meninggalkan Sanji dan yang lain untuk menuju ke lokasi yang sama. Sedangkan Warkuri dan Jupiter, mereka akan tetap menghadapi Luffy, karena menghentikan Luffy di Pulau Egghead juga adalah hal yang penting. Saat Mars, Saturn, dan Nusjuro menerjang ke arah robot kuno, robot itu pun akan mengambil ancang-ancang untuk siap melawan mereka. Jadi, sebentar lagi kita akan melihat seberapa kuat robot kuno yang berasal dari abad kekosongan itu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1115. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.